Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba dicek teman sebelah kiri dan kanannya. Masuk semua ya? Oke, kalau begitu anak-anak, kira-kira kalian sudah tahu atau belum kita hari ini mau belajar tentang apa? Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat dan wujud benda. Sekarang coba dicek dulu kelasnya, kira-kira ada benda apa saja? Ada banyak kan? Nah, kira-kira kalian tahu tidak apa saja wujud benda itu? Nanti akan Bapak jelaskan di dalam materi ya. Nah, sebelum kita belajar mengenai sifat dan wujud benda, Bapak mau sedikit menjelaskan terlebih dahulu mengenai benda. Jadi, benda memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di antara ciri-ciri benda, yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Jadi anak-anak, pertama-tama Bapak akan menjelaskan mengenai volume. Volume disebut juga sebagai kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Sedangkan yang kedua, massa. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah massa sering disamakan dengan berat. Akan tetapi, massa dan berat itu memiliki perbedaan. Massa di mana-mana akan tetap sama, namun berat benda dapat berubah tergantung gaya gravitasi di tempat itu. Sekarang, Bapak akan menjelaskan mengenai wujud dan sifat benda. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda di alam semesta ini dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda memiliki sifat yang membedakannya dari jenis benda yang lain. Bahkan, sesama benda padat pun juga mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat yang lainnya. Nah, anak-anak, tadi kan di depan sudah dijelaskan bahwa wujud benda itu dibagi menjadi 3, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang, yang pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai benda padat terlebih dahulu. Benda padat adalah semua benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang selalu sama. Adapun ciri-ciri benda padat yaitu yang pertama, bentuknya selalu tetap, tidak mengikuti wadahnya. Yang kedua, ukurannya selalu tetap. Yang ketiga, volumenya selalu tetap. Dan yang keempat, bentuknya dapat berubah apabila mengalami perlakuan tertentu seperti dipotong atau dibakar. Nah, di sini Bapak ada contoh benda padat. Kalian tahu apa ini anak-anak? Ya, benar sekali, ini adalah rautan pensil. Rautan pensil ini termasuk ke dalam benda padat karena rautan pensil ini memiliki ciri-ciri sesuai dengan benda padat, yaitu yang pertama, bentuknya selalu tetap dan tidak mengikuti wadahnya. Misal, rautan pensil ini Bapak masukkan ke dalam wadah berbentuk tabung. Apakah rautan pensil ini akan mengikuti bentuk tabung? Tidak ya anak-anak? Nah, kalau misalnya Bapak masukkan ke dalam wadah berbentuk segitiga, apakah rautan pensil ini akan menjadi segitiga? Tentu saja tidak. Nah, selanjutnya, bentuk dapat berubah apabila mengalami perlakuan tertentu seperti dipotong atau dibakar. Jadi, rautan pensil ini kan termasuk benda padat. Ini dapat berubah bentuknya apabila dipotong atau dibakar. Kalau misal dipotong, ini bisa menjadi beberapa bagian. Nah, kalau misal dibakar, Pak, akan menjadi apa? Nah, jadi rautan pensil ini kalau dibakar, ini kan bahannya plastik ya anak-anak. Kalau dibakar itu akan menjadi meleleh. Nah, anak-anak, sekarang Bapak beri contoh mengenai benda padat yang lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ada gambar
kayu, ada gambar batu, ada gambar besi, ada gambar emas, terus ada gambar kerikil, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam contoh-contoh benda padat. Kalian bisa cari tahu sendiri ya. Anak-anak, tadi di depan Bapak sudah menjelaskan mengenai benda padat. Nah, selain benda padat, ada juga benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Adapun ciri-ciri benda cair yaitu yang pertama berbentuk cair, yang kedua bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya, yang ketiga volumenya tetap, yang keempat menekan ke segala arah, 5. Permukaan benda cair yang tenang selalu datar, yang keenam mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan yang ketujuh menyerap melalui celah kecil. Nah, jadi anak-anak, di sini Bapak mempunyai contoh air yang dimasukkan ke dalam botol. Ini airnya akan mengikuti bentuk botolnya ya anak-anak. Nah, sekarang coba kalau Bapak masukkan ke dalam wadah yang berbentuk kotak, apakah airnya akan berubah menjadi kotak juga? Coba kita masukin ya. Wah, ternyata airnya juga mengikuti bentuk wadahnya, yaitu berbentuk menjadi kotak. Ini sesuai ya anak-anak dengan ciri-ciri benda cair yang nomor 2, yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Dan selanjutnya benda cair itu mengalir ke segala tempat yang lebih rendah. Tadi bisa dilihat ya, kalau botol yang ini Bapak tumpahkan ke bawah ke dalam wadah yang berbentuk kotak, itu akan mengalir ke bawah. Anak-anak, di sini bisa dilihat ya contoh-contoh benda cair yang lainnya. Ada minyak, ada susu, ada air yang tadi, ada bensin, dan juga ada kaleng cat. Jadi itu semua termasuk ke dalam benda cair. Mungkin kalian bisa cari tahu sendiri ya contoh-contoh benda cair yang lainnya. Nah anak-anak, tadi kan di depan Bapak sudah menjelaskan dua wujud benda, yaitu wujud benda padat dan benda cair. Sekarang yang terakhir, Bapak akan menjelaskan mengenai wujud dan sifat benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Ciri-ciri benda gas yaitu yang pertama, tidak dapat disentuh, yang kedua, tidak terlihat, yang ketiga, bentuknya selalu berubah-ubah sesuai wadahnya, yang keempat, volumenya selalu berubah-ubah, yang kelima, menekan ke segala arah atau mengisi seluruh ruangan, dan yang keenam, terdapat di segala tempat. Nah, anak-anak, di sini Bapak mempunyai contoh benda gas. Kalian tahu ini apa anak-anak? Ini adalah pengharum ruangan. Jadi, kalau pengharum ruangan ini Bapak semprotkan misalnya gitu, itu akan mengeluarkan gas, dan gas itu akan menekan ke segala arah atau mengisi seluruh ruangan. Jadi, cairan yang dikeluarkan dari gas ini akan menyebar ke seluruh ruangan yang membuat ruangan kalian menjadi harum. Nah, di sini bisa kita lihat sama-sama ya anak-anak. Contoh-contoh benda gas itu ada asap yang keluar dari knalpot mobil, lalu ada angin, lalu ada asap yang keluar dari pabrik, ada tabung gas, dan ada balon. Nah, sekarang coba kalian cari tahu contoh benda gas yang lainnya yang sesuai dengan ciri-ciri benda gas yang sudah Bapak jelaskan di sebelumnya. Nah anak-anak, sekarang materi kita telah selesai. Kira-kira kalian sudah paham atau belum materi yang Bapak sampaikan tadi? Ayo coba diingat-ingat lagi apa saja yang kalian dapatkan dari materi pada hari ini. Tadi ada mengenai wujud dan sifat benda. Tadi dibedakan menjadi berapa anak-anak? Ada 3 ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, kan benda itu memiliki wujud dan sifat berbeda-beda. Coba kalian ingat-ingat lagi, bagaimana sifat dan wujudnya tadi, ayo. Sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang
Bapak kasih kalian tugas. Kalian kerjakan tugas ini sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari pada materi hari ini. Nah, jadi anak-anak, di sini Bapak ada tugas untuk kalian. Kalian kerjakan ya, sesuai dengan materi yang telah kalian pelajari tadi. Jadi, kalian menyebutkan contoh-contoh mengenai benda cair, benda padat, dan benda gas. Kalian tulis, lalu dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Oke, materi pada hari ini sudah selesai. Semoga materinya bermanfaat dan kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Sampai jumpa.